Orang percaya adalah iman yang kuat hadapi masa depan. Amin. Iman, saya nggak bisa lihat itu soalnya. Iman orang percaya adalah iman yang kuat hadapi masa depan. Jadi orang percaya itu harus memiliki iman yang kuat untuk menghadapi masa depan. Amin. Kita belum tahu masa depan kita seperti apa, tapi janji Tuhan masa depan di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Puji nama Tuhan. Next, Mbak Ola, saya nggak bisa pakai ini soalnya. Nah, saya temukan ini. Kan temanya iman-iman terus. Kalau kemarin itu cerita tentang janda, tentang iman itu ya. Nah, ini sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi ini ayat sekolah minggu, sering didengung-dengungkan, sering merema di kehidupan kita. Kita anak-anak Tuhan harus hafal ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ini kita harus hafal. Anak Tuhan harus hafal ini. Oke, next. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Next. Saya sambil lihat jam. Nah, jadi supaya jemaat bergairah. Oke, fakta yang pertama adalah sisi kerohanian Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Boleh dibuka Bapak Ibu Saudara? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh adalah orang benar, tidak bercela di orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini kebenaran ya. Ini kebenaran Nuh. Nuh adalah orang benar. Orang benar. Orang benar itu seperti apa? Seperti kita. Amin. Anggaplah kita ini orang benar. Ya, Im? Kita orang benar. Itu dulu yang kita pegang. Nuh adalah orang yang tidak bercela di zamannya. Kenapa disertai orang-orang sejamannya? Karena pasal yang sebelumnya itu dikatakan bahwa manusia sudah jahat dan Tuhan Allah kita itu sudah sangat membenci manusia pada zaman itu. Hanya Nuh lah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Tuhan marah melihat manusia, apa yang di hatinya Tuhan? Membinasakan. Orang jahat, manusia jahat itu dibinasakan. Tapi Nuh ini orang yang tidak bercela. Coba bayangkan, ketika dunia semua jahat, hanya dia bertahan. Dia tidak bercela. Di lingkungannya Efraim, misalnya Efraim, geng motornya. Nah, nggak tahu sekarang masih geng. Satu geng merokok semua, kamu bertahan tidak merokok. Malu nggak? Enggak. Ini Nuh. Nuh punya karakter seperti itu. Nuh adalah orang yang tidak bercela. Itu kebenaran kerohanian. Yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini yang keren Bapak Ibu. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Terus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nuh ini saya temukan fakta-fakta yang luar biasa. Next, Mbak Ola. Fakta kedua adalah Allah memberitahu masa yang akan datang kepada Nuh. Nah, ketika ini hasil pergaulannya Allah dan Nuh. Jadi Allah memberitahu masa yang akan datang kepada Nuh. Nuh itu peka. Apa yang dikatakan Tuhan, Nuh peka, Nuh paham, Nuh mengerti, dan Nuh mengerjakan semua perintah Allah. Ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, ketika dia berbicara dengan Tuhan, pasti berbicara itu kan timbal balik. Dia mengerti, paham apa yang dikatakan Tuhan. Dia kerjakan itu semuanya. Dan mengetahui malapetaka yang akan menimpa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang, aku akan membuat seperti ini. Membuat air bah, membuat hujan petir, bikin membinasakan manusia. Hatinya Nuh itu seperti apa? Tuh, bayangkan. Misalnya di situ, bukan hanya keluarga intinya Nuh, mungkin masih ada saudara sepupu, saudara jauh, tulangnya, bapak udannya, bapak tuanya, keluarganya, opungnya sana. Tuhan beritahu, mereka akan saya binasakan. Hatinya Nuh itu seperti apa? Kalau janganlah, nggak bisa ditawar Bapak Ibu Saudara. Saat itu bukan seperti Sodom dan Gomora, masih bisa tawar-menawar. Ini Tuhan benar-benar marah. Dan Nuh itu menangkap semua hati Tuhan ketika dia bergaul dengan Allah. Amin. Next, Pak Ola. Ini perintah Tuhan. Tuhan suruh buat bahtera. Next, Pak Ola. Hujan turun. Next, Pak Ola. Kematian. Ini orang-orang tenggelam. Orang-orang semua mati tenggelam. Orang-orang semua minta tolong jerit-jerit sama Nuh. Next, Pak Ola. Coba bayangkan ini saudara terjadi apabila di Pemalang. Petir terus nggak berhenti. Bapak Ibu, saya ketika baca firman, saya itu menemukan ini. Turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Hujan turun. Terus saya menemukan lagi. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi.
Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dan dari bumi. Bapak Ibu, air bah itu 40 hari. Jadi bukan hanya hujan, air bah itu juga 40 hari. Tsunami itu mungkin gempa, terus tsunami mungkin 1 hari. Tapi menyelesaikannya itu kan berhari-hari. Ini 40 hari air bah itu. Saya tuh sudah membayangkan orang mati, ketampul-ketampul dari mereka mati di air biasanya langsung badannya membengkak sampai digerogoti ikan tinggal tulang belulang. Saya sudah membayangkan seperti itu, ngerinya itu seperti itu. Dan saya menemukan lagi yang sangat luar biasa. Berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Dan air itu berkuasa selama 150 hari lamanya. 150 hari, 150 dibagi 30 berapa Bang? 5 bulan. 5 bulan lamanya musibah itu datang. Sanggup? Ini yang diberitahu Tuhan kepada Nuh. Malapetaka yang akan menimpa. Next olah. Fakta yang ketiga adalah Nuh, seorang yang pertama arsitektur misioner. Saya menemukan, kenapa saya bilang arsitektur? Di zaman itu, buat kapal sebesar itu, mungkin tadi sudah pernah saya ajak ke kebun binatangnya di Batu Malang itu yang banyak sekali, itu belum semua binatang ada di situ. Ini semua binatang berpasang-pasangan. Saya membayangkan besarnya seperti apa. Di saat itu, kebun binatang itu pun luasnya begitu. Saya masuk jam berapa, keluarnya ke ujung jam berapa. Jadi antara 2 jam lutut saya sudah teol-teol itu udah. Ini saya membayangkan bahtera Nuh itu besar sekali. Dan saya bisa membayangkan dia membuat kandang gajah di mana, kandang singa di mana, kandang bebek di mana. Jangan sampai kandang singa berdekatan sama kandang bebek. Iya kan? Keren loh. Programmer perfeksionis, general manager handal, dokter hewan terbesar. Gak ada dokternya. Kalau gajah itu masuk angin, dia harus bisa ngeroin gajah itu. Keren loh. Saya membayangkan Nuh itu luar biasa. Dia pencipta kapal yang sangat besar, mungkin Titanic kurang besar. Itu luar biasa sekali. Programmer. Lu apa? Belum ada laptop, tapi dia sudah jam makan gajah jam berapa, jam makannya kadal jam berapa, jam makannya kelinci jam berapa. Makanannya sudah di stok lebih dulu. Bayangkan Bapak Ibu. Dia buat bahtera, dia juga menyiapkan makanan-makanan itu. Luar biasa enggak Nuh? Keren. Saya bilang keren Nuh ini. Enggak ada orang pintar seperti ini di zaman sekarang. Belum ada yang melebihi Nuh. Keren sekali. Si kebun binatang yang di Malang besarnya seperti itu membutuhkan banyak tenaga. Ini Nuh itu hanya sama istri dan 3 anaknya, 3 mantunya. Berarti berdelapan dia harus bisa ngurusi. Berdelapan juga dia bikin bahtera yang begitu besarnya. Bayangkan motong kayunya bagaimana, makunya berapa lama, itu semuanya dipikirkan oleh Nuh. Kenapa Nuh bisa sedetail itu? Karena dia bergaul dengan Allah. Ketika Nuh lupa maku yang sebelah sini, dia hanya paku sebelah sini bisa lepas. Tapi dia ketika berdoa, Tuhan bilang, kamu belum paku sebelah sini, nanti bocor kapal itu. Keren gak? Ketika saudara bergaul dengan Tuhan, Efraim, jangan lupa berdoa. Nanti kau ketemu pelanggan yang agak rewel. Hatimu harus kamu persiapkan dengan pelanggan itu. Jangan kau sudah genggam gini, nah, harus bergaul dengan Allah. Karena Tuhan itu pasti mempersiapkan segala sesuatunya di masa depan untuk kita. Amin. Imam dan pemimpin dalam keluarga. Saya percaya ketika Nuh itu sibuk ngurusi binatang, Nuh sibuk ngurusi buat bahtera, dia tidak lupa pasti bersekutu karena dia bergaul dengan Allah. Dia pasti mengajak keluarganya bergaul juga dengan Allah. Kenapa? Karena saya percaya anak-anak menantunya, istrinya nggak akan ngomel-ngomel ketika kerjakan, bapak gila bikin kok kayak kapal sebesar ini ngapain sih? Diketawain sekampung, sekota, semua menertawakan, bapak ini ngapain sih? Tapi anaknya nurut kok, istrinya nurut kok. Ambilkan dulu kayu yang sana, ambilkan tangga itu. Ketika masukkan hewan, kadal itu belum masuk. Kura-kuranya Yeski belum masuk. Kelincinya olah belum masuk. Ayo cepat masukkan. Nurut anak istri menantunya itu. Nurut Bapak Ibu. Next olah. Refleksi diri kita. Bayangkan apabila Tuhan memberitahu kita malapetaka yang akan datang. Hujan masalah akan menimpa, petir dan angin menggoncang finansial kita. Bayangkan Bapak Ibu ketika hujan masalah, sekarang saya percaya di kehidupan saudara sedang ada hujan masalah. Dan saya percaya petir dan angin menggoncang finansial kita.
kehidupan harus tetap berlanjut, SPP harus tetap bayar, token listrik harus tetap diisi, beras harus tetap ada, minyak goreng harus tetap ada. Kita tidak bisa selalu berharap dengan janda-janda. Ya, Tuhan gak berjanji kepada Nuh. Itulah yang dipegang Nuh. Janji Allah itu selalu luar biasa. Amin. Itu yang harus kita pegang. Percaya aja, Tante Ayung. Pasti Tuhan tuntun. Sampai sejauh mana Tuhan tetap gandeng Tante Ayung. Bila perlu pakai sepatu roda. Puji nama Tuhan. Mari kita refleksikan diri kita malam hari ini.